Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tahun liturgi B dengan tema Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades. Dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman, kasih, melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan
suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu selayaknya para pemegang pemerintahan berusaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak dan kepribadian yang baik sebagai warga bangsa seperti Yesus yang mau taat sebagai warga negara pada zaman itu. Maka Ibu Bapak Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah di awal Ekaristi Tirakatan Hari Kemerdekaan ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami
Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih.
Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan. Akatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan. Maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan. Maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok misa 17-annya hari 16 sore? Apa tidak melanggar liturgi ya? Tidak, sebab kalau kita dalam aturan liturgi, kalau hari sudah mulai gelap, itu sudah masuk di dalam hari berikutnya. Itu anak-anak merdeka itu. Baik, yang lain mungkin alasannya adalah ya karena pertama-tama besok itu kita sebagai warga masyarakat tentu harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Paling tidak mungkin ada upacara bendera, kemudian juga ada kegiatan di kampung. Saya enggak tahu untuk sekarang ini apakah semeriah waktu saya kecil dulu ya. Ada tarik tambang, ada gigit koin dari Ceruk Bali yang dikasih ter itu ya, hitam semua. Lalu ada panjat pinang dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan besok juga masih ada bidar ya di Sungai Musi ya, itu. Jadi sangat menarik. Nah, saya kira itu mengapa kita rayakan pada malam hari ini secara tirakatan ya. Dan yang lainnya tentu kita juga tadi bahwa kita tetap merasakan bahwa betapa bangganya dan betapa bersyukurnya kita menjadi warga negara Indonesia ini ya. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia kita di tengah bangsa-bangsa lain disinyalir bahwa pada zaman sekarang ini kita semakin maju. Terus-menerus itu kita memperbaiki hidup kita dengan berjuang melawan kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita. Kita juga mempunyai cita-cita yang sangat besar dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Kita mau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang modern, bangsa yang mau mengadakan lompatan dari kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi menjadi kehidupan yang modern, tetapi tidak terlepas dalam rangka untuk mensejahterakan semua bangsa dan negara kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan atau sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, itu dalam bacaan yang pertama, justru memang menggambarkan negara dan pemerintahan yang seperti apakah yang seharusnya kita perjuangkan, yang seharusnya kita jaminkan kepada kita. Jadi Putra Sirah memberikan gambaran seperti tadi, bahwa pemerintah dan penguasa itu, apalagi yang arif bijaksana, mestinya menjamin ketertiban dan keteraturan. Karena itulah salah satu syarat bagaimana atau salah satu barometer bagaimana suatu bangsa itu adalah menjadi bangsa yang sejahtera, masyarakatnya sejahtera. Jadi pemerintah hadir itu untuk mengatur ketertiban supaya masyarakat menjadi lebih teratur dan akhirnya semua menjadi sejahtera. Tetapi untuk sampai ke situ tentu saja perlu semua yang memerintah, yang menguasa itu mengalami yang namanya pendidikan. Perlu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik secara kepribadian, juga karakternya. Kalau kita mengatakan mesti mereka itu adalah orang-orang yang patriotik, orang-orang yang cinta bangsa dan negaranya, orang-orang yang sungguh-sungguh merasa memiliki, bukan sekedar seorang pebisnis, apalagi barangkali seorang calo ya. Kalau menjadi pemimpin bangsa menjadi calo itu ya pasti negaranya dijual itu nanti, ya kan? Namanya juga calo, yang penting kan dia dapat keuntungan. Kalau seorang patriot, seorang yang mencintai bangsa dan negaranya dan bercerdas, berpendidikan, pasti dia akan berusaha untuk menjamin bahwa bangsa ini tetap terus berkembang. Sementara pemimpin-pemimpin yang kurang terdidik, ya pastilah akan membinasakan rakyatnya. Bahkan berani juga mengorbankannya untuk kepentingan sendiri. Nah, Putra Sirah juga menyampaikan kepada kita, tentu saja pemimpin-pemimpin penguasa yang demikian itu kita percaya bahwa Tuhan sendiri juga yang akan menunjukkan dan memilihnya pada waktunya. Jadi sebetulnya para pemimpin, para penguasa harus sadar. Pertama-tama kalau mereka dipercayakan entah dengan berbagai macam cara, entah pemilihan umum atau apapun ya, mereka kalau didudukkan menjadi pemimpin, menjadi penguasa, tentu mereka harus yakin dan percaya bahwa mereka adalah dipilih oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Untuk apa? Ya tentu saja untuk menghadirkan juga apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka dia juga harus sadar bahwa
kemujuran dan martabat yang dimilikinya itu adalah di dalam tangan Tuhan, bukan sekedar kemauannya sendiri saja. Tetapi juga itu ditunjukkan kepada apa yang menjadi impian, harapan yang diletakkan pada bahu mereka dari orang banyak atau dari rakyatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka dalam hal ini juga dikatakan oleh Putra Sirah, mereka tidak boleh menaruh kebencian kepada sesama, bahkan dikatakan apapun kesalahannya, dan juga tidak boleh berbuat atau bertindak hanya berdasarkan nafsu yang didasari juga oleh kesombongan, kecongkaan yang melahirkan kelaliman. Sikap yang demikian itu dibenci oleh Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa peralihan pemerintahan dalam bangsa-bangsa atau dari bangsa satu ke bangsa yang lain itu disebabkan oleh kelaliman, kekerasan, keserakahan, dan juga iri dan dengki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu yang dikatakan oleh Putra Sirah. Dan nyambung dengan apa yang dikatakan Putra Sirah itu, juga di dalam Injil kita diberi contoh dua pribadi atau dua kelompok komunitas orang yang bagaimana mereka menggunakan kemerdekaannya. Tadi dikatakan ya, perilaku orang-orang yang ada di dalam bacaan Injil tadi, yang pertama itu disebut-sebut orang Farisi. Kita boleh meyakini ya bahwa orang Farisi ini adalah contoh kelompok atau komunitas atau pribadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menutupi kejahatan seperti dikatakan tadi. Ya, bagaimana tidak? Sebetulnya adanya orang Farisi itu sebetulnya mereka sendiri menurut tradisi membentuk komunitas itu. Bukan yang dikehendaki Tuhan atau yang diaturkan oleh Tuhan. Mereka sendiri mengangkat diri, kami orang Farisi, para ahli Taurat, dan lain sebagainya. Dan mereka sendiri merasa mempunyai kewenangan, bahkan lebih dari Tuhan. Mereka yang menentukan semuanya. Maka dengan begitu ketika Yesus hadir, mereka sungguh merasa tidak senang. Dan itulah mereka jangkiti oleh rasa iri hati, kebencian kepada Yesus, dan itu kelihatan dari apa yang menjadi niat jahat mereka, yaitu untuk menjerat, mencelakai, menzolimi dalam bahasa sekarang itu, bahkan juga mau membunuh Yesus. Karena apa? Sekali lagi yang mereka benci pada Yesus. Juga mereka sombong, congkak, lalim di hadapan Tuhan, seolah-olah mereka lah yang paling besar, paling pintar, paling bijaksana, dan paling benar. Itulah orang-orang Farisi. Sekalipun mereka memang juga mau mentaati, tetapi dengan menafsirkan sendiri sabda Tuhan atau apapun yang mereka mau. Dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak gentle ya, penakut itu. Kenapa? Ya karena mereka sendiri tak berani langsung bertanya pada Yesus, tapi menyuruh pengikut-pengikut mereka dan juga orang-orang pengikut Herodes untuk bertanya kepada Yesus. Tapi Yesus tahu orang-orangnya dan orang-orang Herodes itu bukanlah sumber aslinya. Sumber aslinya ya dari orang-orang Farisi itu. Maka juga sering Yesus mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang iri dan dengki, yang dikuasai oleh iri dan dengki di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaan kita dalam tirakatan kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita ini, sebetulnya seperti apakah karakter orang yang merdeka itu ya? Nah, kita diberitahu oleh Santo Petrus dalam bacaan yang kedua. Karakter atau perilaku orang yang merdeka itu adalah dengan kebebasannya, dia dengan rendah hati mau tunduk kepada semua lembaga manusia dan juga
mereka yang menjabatnya, yang ditetapkan untuk menghukum dan mengajar. Artinya memang mereka diberi kuasa untuk itu, untuk hadir, untuk menertibkan dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia, sudah benar kita diajarkan kita harus menjadi bangsa Indonesia yang sejati, tetapi juga harus menjadi orang Kristiani yang sejati. Kita meneladani Kristus yang tunduk kepada Bapa, taat kepada Bapa, tapi kita juga taat kepada aturan-aturan yang mengenai kita sebagai warga negara. Dan juga mereka, orang-orang merdeka itu menggunakan kemerdekaannya untuk berbuat baik. Ya. Bukan pertama-tama untuk menyombongkan diri, tetapi dikatakan cara membungkam kepicikan orang bodoh itu ya satu-satunya dengan kita bertekun dalam kebaikan. Sehingga menjadi nyatalah bahwa kebaikan, kebenaran itu mestinya itulah yang dilakukan, bukan kebodohan-kebodohan. Orang yang merdeka hidup sebagai mana mereka hidup menggunakan kemerdekaannya sekali lagi untuk berbuat kebaikan, bukan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tentu kita mengerti kalimat ini, ya seringkali bahkan mungkin kita sendiri secara pribadi atau mungkin juga kelompok menutupi kejahatan kita dengan kemerdekaan kita, artinya ya kita bisa membuat alasan apapun, membuat motivasi atau alasan macam apapun untuk membenarkan apa sebetulnya yang kita mau, sekalipun itu sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa seharusnya orang merdeka? Yaitu hidup sebagai hamba Allah. Tandanya seperti apa? Tentu seorang yang merdeka menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudaranya, takut akan Allah, dan juga menghormati raja yang dipilih, dikehendaki, dan menjalankan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi semoga dengan merayakan Hari Raya Kemerdekaan negara dan bangsa kita, kita semua disadarkan. Pertama, kita adalah orang-orang yang merdeka. Bahkan bukan karena jasa kita, tapi kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari kuasa dosa dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka kita harus ambil bagian di dalam kemerdekaan anak-anak Allah dengan cara kita semua belajar terus-menerus taat kepada Tuhan, dan kita berjuang ambil bagian di dalam kebaikan Tuhan, menghadirkan Allah yang baik dalam kehidupan kita. Menjauhkan diri dari segala perbuatan jahat, iri, dengki, dan juga kekejaman. Kita mau hidup dalam damai, dalam kejujuran, dan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Saudara-saudari, kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. amin. Gunungnya
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepada kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian bangsa orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para pahlawan bangsa dan negara kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kami ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Pengumuman untuk hari ini: 1. Lomba 17-an. Panitia lomba 17-an mengajak semua warga paroki untuk merayakan kegembiraan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia. PIC Margareta dan Francisca Tri. 2. Sebagai ungkapan syukur, setelah misa ini akan kita lanjutkan dengan ramah tamah di plaza. Telah disiapkan snack dari lingkungan yang dikoordinir oleh Ibu Paroki untuk bisa kita nikmati bersama. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita akhiri perayaan ini dengan bersama-sama kita memohon berkat Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari, suster, bruder, bersama semua anggota keluarga dan komunitas, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi, tirakatan Hari Raya Kemerdekaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.